Sungguh kami rindu akan kediaman-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati sebuah keberadahan-Mu. Oh, kami lebih dalam lagi Tuhan. Oh, bersama-sama katakan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam-Mu Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal Tuhan, satu hal yang ku minta, menikmati mari bawa setiap hati kita, sembah kita, katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Dia Allah yang hidup. Bahwa kami menikmati Tuhan dan menikmati sebuah kemurahan-Mu. Oh, Kau yang kami rindukan Tuhan. Yesus, Yesus, nama di atas segala nama. Oh,
to worship as your glory in this place. One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after you, oh Lord, with all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory in this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life.
dwell in his house for the days of my life. I wanna see Jesus face to face. I wanna run deep into his secret place, here in his presence. I wanna see Jesus face to face, worshiping his holiness till less of me and more of him.
hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Di hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kami hidup Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiada satu dapat ku banggakan, semua
ku hidup. Kau harapanku, tak ada yang lain.
Sebab Engkau yang mengenal setiap domba-dombamu, Tuhan. Biar hari ini Kau tarik setiap kami kembali mendekat. Sebab Kau Allah yang mengenal setiap kami. Kau yang paling mengerti, Tuhan. Lebih dari siapapun, lebih dari yang terdekat sekalipun, Kau mengenal setiap kami, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku
I take all my sin forever, and I'll follow you, oh Lord. Lord, I am yours. I lay down my heart as your feet. True out of my
Bagimu yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami. Karena Engkau satu-satunya pribadi yang layak menerima segala sesuatunya ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Di tengah-tengah hati yang haus dan lapar akan Engkau. Oleh karena itu berbicaralah, berfirmanlah ya Tuhan. Ke dalam hidup setiap kami. Kami haus dan lapar akan Engkau. Kami menyadari seperti ranting itu perlu menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus sendiri. Karena di luar itu kami tak mampu berbuat apa-apa. Berbicaralah, bersabdalah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat berterima kasih buat anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya meyakini Yesus kita lahir 2000 tahun lalu. Kemudian memerintah harusnya di dalam kehidupan kita. Dan hari ini dia hadir. Dimanapun Anda berada hari ini mengikuti worship night. Dia hadir. Rasakan hadiratnya ada di dalam kehidupan kita. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, hidup kita pasti berubah. Dan di luar Dia sebetulnya kita menyadari bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kita perlu selalu mengevaluasi diri kita. Biarkan Roh Kudus menguji hati dan batin kita, bukan supaya kita merasa tertuduh bersalah, tetapi kita mengerti dan paham apakah hari ini hati kita atau posisi hidup kita dekat, melekat, atau justru sebaliknya jauh daripada Dia. Oleh karena itu berikan hati kita untuk dibentuk dan diajar. Kalau kita jauh, izinkan Dia berbisik dengan lembut. Karena Dia bukan hanya lahir, tapi Dia memerintah atas hidup kita. Izinkan Dia menuntun kita kembali untuk melekat kepada Dia. Yohanes 15 ayat 4-8 dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dikatakan dalam ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Alkitab kita bahasa Inggris dipakai kata abide. Abide itu artinya menempel, melekat, tenggelam atau tetap pada tempatnya secara permanen. Pertanyaannya adalah apakah kita melekat kepada Tuhan? Tuhan sih pasti rindu untuk dekat dengan kita. Dia pasti rindu untuk kita menempel kepada Dia sumber kehidupan. Tetapi apakah cintanya Tuhan bertepuk sebelah tangan? Ketika Dia mengasihi kita, ketika Dia mendekat kepada kita, Dia yang jauh di sana rela mendekat kepada kita. Supaya kita dekat dengan Dia dan melekat dan menempel dengan Dia. Itu cintanya Tuhan, itu kasihnya Tuhan. Tapi apakah kita biarkan cintanya bertepuk sebelah tangan? Tinggal di dalam Dia berarti melekat, menempel secara permanen. Kalau kita suka tanaman atau kita melihat tumbuhan atau kita belajar di dalam sekolah kita diajari soal tanaman, itu jelas pasti sebuah ranting itu harus menempel pada pokok pohonnya atau batang pohon yang besar. Gak mungkin ranting itu bisa bertumbuh sendiri. Karena batang atau pokok pohon yang besar itu yang akan akarnya mengambil hal-hal yang dibutuhkan untuk pohon itu bertumbuh. Lalu ranting itu ada daun, kita tahu ceritanya ada proses fotosintesis di situ. Tetapi gak mungkin ranting bisa berdiri sendiri kalau tanpa dia melekat. Itulah kekristenan. Itulah iman kekristenan, harusnya sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Kita bertumbuh bukan karena kita ngotot. Kita bertumbuh bukan karena kekuatan kita. Kita bertumbuh bukan karena kita berkata memotivasi diri kita. Kamu pasti bertumbuh, kamu pasti bertumbuh, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Bukan.
Kita bertumbuh bukan karena motivasi. Kita bertumbuh bukan karena pengalaman. Atau bukan karena niat. Kepingin kita pengen bertumbuh. Bukan karena keinginan langsung kita bertumbuh. Bukan. Sesederhana ini Bapak Ibu Saudara. Iman kita adalah kita melekat sama Dia. Kita pasti bertumbuh. Ibarat ranting. Biar mulai hari ini kalau kita ingat pohon, ingat ranting, ingat tanaman, ingat diri kita. Kita itu di rantingnya yang kecil, gak bisa melakukan apa-apa. Itulah kekristenan begitu simpel, begitu sederhana. Bahkan karena bukan perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Sesederhana ini kita melekat, orang yang melekat kepada Tuhan, pasti orang itu bertumbuh. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau kita punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan, punya banyak koneksi, koneksi kita bertumbuh, pengalaman kita bertumbuh. Jangan andalkan semuanya itu. Meskipun segala sesuatu itu juga kasih karunia Tuhan atau sumber daya yang Tuhan kasih. Kepandaian, kepintaran, talenta kita yang dipertajam, koneksi, itu juga kasih karunia Tuhan. Tapi jangan gantikan hidup atau hati yang haus dan lapar akan Dia melekat kepada Dia dengan apapun juga. Mau kita semahir apapun, sehebat apapun pengalaman kita harus bertambah, kedewasaan kita harus bertambah, koneksi kita, cara perlakukan orang semakin jauh lebih baik harus, saya setuju. Tapi jangan mengubah hal yang fundamental, hal yang esensi, hal yang fondasi. Tinggal melekat kepada Dia. Sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, seluas-luasnya koneksi kita, tanpa kita melekat kepada sumber kehidupan, satu saat kita akan kering dan kita akan mati dan tidak akan berbuah lagi. Itu sebabnya banyak di antara kita yang merasa hidup kekristenan makin lama makin kering. Aktivitas boleh makin banyak, bukan hanya kekristenan berbicara mengenai pelayanan di gereja atau hal-hal rohani saja, tanggung jawab dalam pekerjaan kita, bisnis kita, karir kita. Pengaruh kita makin lama makin luas, makin besar, tapi hati kita makin kering. Karena ternyata kita meninggalkan sumber kehidupan itu. Sibuknya aktivitas tak sama dengan bahwa kita ini sebetulnya produktif dan berbuah. Kita sibuk lakukan ini dan lakukan itu, belum tentu kita berbuah seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau seseorang itu menempel, melekat, seseorang itu memastikan hatinya dekat kepada Tuhan, gak mau jauh dari Dia, orang itu pasti berbuah. Orang itu pasti produktif, tak mungkin jadi pengangguran. Tetapi sebaliknya orang yang rajin, orang yang aktif, orang yang terus sepertinya kerja keras, belum tentu dia menempel, melekat. Makin lama dia masih bisa makin kering. Dikatakan ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ada pilihannya adalah tinggal melekat atau tidak. Kalau melekat berbuah banyak, kalau tidak dapat berbuat apa-apa. Gak ada pilihan di tengah-tengah. Oh, kalau gak melekat atau sedikit melekat, kemudian buahnya jadi sedikit. Tidak ada pilihan. Tuhan berkata pilihannya melekat, kamu pasti berbuah banyak, atau tidak melekat, tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau kita bertanya dalam hati, oke, kalau gitu Pastor Bernard, saya mau melekat. Lalu bagaimana cara melekat? Praktisnya, aplikasi sehari-harinya melekat itu seperti apa? Di dalam Yohanes 15, perikop yang sama ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ada kata-kata menuruti perintahku. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 24 ditulis oleh Rasul Yohanes yang sama. Dia berkata demikian, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita.
Kalau akhirnya tadi berulang kali saya berkata kita harus melekat, menempel. Kita berkata iya Pastor Berat, saya mau melekat, menempel. Caranya gimana? Caranya adalah kalau kita menuruti perintahnya, kalau kita mengikuti firman-Nya. Alkitab berkata kalau kita menuruti dan mengikuti firman-Nya, maka kita sebetulnya sedang tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Seberapa banyak kita hari ini tetap merenungkan firman dan melakukan. Atau di tengah-tengah kondisi yang tidak enak, tidak mudah, kita akhirnya meninggalkan hal-hal yang utama. Kita tidak lagi merenungkan firman. Ternyata kunci melekat dan menempel, karena itu kunci satu-satunya kita berbuah banyak, adalah dengan cara mengerti firman-Nya, melakukan firman-Nya, mendengarkan firman-Nya, melakukan firman-Nya. Kalau itu yang secara konsisten dan disiplin kita lakukan, sebetulnya kita sedang melekat di dalam Dia dan tak perlu takut dan khawatir apakah kita berbuah atau enggak. Pasti berbuah. Seseorang yang mengikuti perintah Tuhan, melakukan firman-Nya, dia pasti berbuah. Baru saja saya ketemu dengan seseorang yang punya hati melayani orang-orang gila. Dia cerita, satu keluarga, bukannya suami istrinya, senang melayani orang gila. Anak-anaknya pun juga ikut spirit belas kasihan yang demikian. Kalau kita ketemu orang gila kita lari kan. Mereka ketemu orang gila, ditangkap, dibawa, dimandikan, dibersihkan. Dan saya tanya, bisa sembuh itu? Sembuhnya bagaimana caranya? Saya yakin sih bisa sembuh, saya yakin. Gak ada kuasa Tuhan maksudnya sanggup menyembuhkan dia. Gak ada yang mustahil buat orang yang percaya, gak ada yang mustahil bagi kuasa Tuhan. Percaya saya orang itu disembuhkan, tapi saya penasaran gimana caranya orang gila itu sembuh. Saya tanya pakai obat, pakai terapi tertentu? Enggak. Disuruh apa Bapak Ibu Saudara? Disuruh baca Alkitab dan tulis Alkitab. Yang gak bisa tulis ya disuruh baca. Baca lagi. Tiba-tiba pum. Satu ketika orang itu jadi waras dan sembuh dan sehat kembali. Saya dengar ceritanya, saya berdecak kagum. Saya sih yakin Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan. Yesus kita berkuasa, anak-anak Tuhan juga diberi kuasa yang sama. Saya penasaran gimana caranya orang itu sembuh. Ternyata dengan cara merenungkan firman. Bapak Ibu Saudara, yang gila saja, yang terganggu jiwanya saja, terganggu pikirannya saja, sembuh karena firman, apalagi kita yang lebih waras daripada orang-orang itu. Betapa kita mengerti. Ketika saya mendengar cerita itu, wow, saya berkata, oh Tuhan, ternyata Alkitab yang di tangan kita, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, berkuasa demikian rupa, membuat orang gila pun menjadi sehat, menjadi sembuh, menjadi waras kembali. Betapa luar biasanya. Peristiwa itu menguatkan saja apa yang ditulis dalam Alkitab kita. Seseorang yang menuruti firman-Ku, melakukan firman-Ku, orang itu tinggal di dalam aku. Kalau seseorang tinggal di dalam Tuhan, apa yang mustahil sih? Gak ada yang mustahil kan? Bahkan orang gila pun ketika membaca firman, mungkin belum sempat melakukan, karena masih terganggu jiwanya, tapi dipaksa atau dituntun untuk baca firman pun, orang itu berubah kan? Tiba-tiba melekat di dalam Kristus. Sambil diberi kesempatan ketika dia waras, dia melayani, dia melakukan tugas-tugasnya seperti seorang manusia normal. Seperti kita. Betapa luar biasa. Betapa sederhananya iman Kristen itu. Sederhana bukan berarti tanpa perjuangan, bukan berarti tanpa bayar harga. Kekristenan ternyata simpel ya Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar tuntutan harus ini harus itu, meskipun benar. Ada hal-hal yang jangan lagi kita lakukan karena dosa mendukakan hati Tuhan. Kalau kita gak lakukan ini dan itu karena kita tahu kita gak mau melukai hati Tuhan. Bukan karena kita berpikir dengan cara melakukan itu dan ini kita menjadi layak dan bertumbuh. Bukan. Dari awal pertumbuhan kita. Karena melekat kepada Dia. Abide in Christ. Abide in God. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, akibat kita tidak tinggal di dalam Dia. Akibat kita tidak melakukan firman-Nya. Ada 3 akibat yang mengerikan. Yang pertama, ia dibuang keluar seperti ranting. Dibuang keluar berarti putus hubungan. Putus hubungan yang begitu dekat. Kita tidak lagi ada fellowship. Tidak ada lagi persekutuan. Bukan hanya dengan saudara-saudara seiman.
Terlebih lagi persekutuan dengan Tuhan sendiri, sang sumber kehidupan itu. Orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, ia dibuang keluar. Putus pertama kali dampaknya adalah kehilangan persekutuan atau hubungan. Yang kedua, dan menjadi kering. Menjadi kering berarti kehilangan kehidupan, kegairahan, kehilangan vitalitas. Hal-hal yang vital di dalam hidupnya tiba-tiba shutdown, mati satu-satu. Bukan hanya kehilangan persekutuan, kehilangan vitalitas kehidupan, poin-poin penting dari hidupnya. Dan terakhir dikatakan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dicampakkan dalam api lalu dibakar. Orang itu kehilangan upahnya. Betapa rugi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tinggal di luar Dia, tidak melekat. Tidak melakukan perintahnya, firman-Nya. Kehilangan persekutuan yang paling berharga. Lama-lama kita layu, kita mati. Dan akhirnya dibakar. Tak dapat upah apa-apa. Oleh karena itu pastikan hidup kita melekat kepada Dia. Ayat yang ketujuh dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini luar biasa janji yang berikut ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hebat gak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam aku, doa kita semuanya dijawab. Bukan hanya dijawab, bukan hanya Tuhan dengar, maksudnya Dia menjawab, kamu akan menerimanya. Kok bisa Pastor Berat begitu meyakinkan firman Tuhan? Jangan-jangan bohong. Saya yakin firman Tuhan tidak ada kebohongan. Janji firman Tuhan iya dan amin. Seperti emas, seperti perak yang dimurnikan 7 kali. Kok bisa orang yang tinggal di dalam Tuhan, apa saja yang didoakan Tuhan akan mengabulkan, kita menerima. Jelas. Ingat tinggal di dalam Tuhan caranya gimana? Firman-Nya tinggal di dalam kita, kita menuruti firman-Nya. Seseorang yang menuruti firman Tuhan, dia tahu kehendak Tuhan. Dan ketika dia tahu kehendak Tuhan, doanya pun persis kehendak Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, doanya pun menjadi doa yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Doanya pun sesuai dengan keinginan Tuhan. Kalau orang berdoa sesuai dengan keinginan Tuhan buat keluarganya, buat orang lain, buat pekerjaannya, buat keuangannya, buat kesehatannya, buat pelayanannya, buat masa depan. Orang-orang yang berdoa mengerti kehendak Tuhan. Di dalam seluruh aspek hidupnya dia naikkan doa itu satu persatu. Demikian doa itu dinaikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu jawaban doa pun turun di dalam hidup dia. Karena dia tak paham dan mengerti dengan jelas. Apa kehendak Tuhan. Buat masa depannya, buat anak-anaknya. Buat pekerjaan, buat bisnis, buat keuangannya, buat keluarganya. Buat pelayanan dia mengerti jelas. Dan dia berdoa dan minta itu. Sehingga orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, abide in Christ. Tak perlu takut doanya tidak dijawab Tuhan. Doanya dijawab Tuhan. Kamu akan menerimanya dan bukan saya yang ngomong. Bapak Ibu Saudara, saya gak berani kalau ngomong begitu berjanji kepada Anda. Firman Tuhan yang berjanji. Mari berdiri di atas firman Tuhan. Dia Tuhan yang bukan sanggup berjanji, tapi Dia sanggup menggenapi. Bukan Dia hanya sanggup menggenapi, Dia mau menggenapinya dalam hidup kita. Siapakah Tuhan kita sehingga Dia harus berbohong? Apakah Dia lupa akan janjinya sehingga Dia tidak menggenapi? Orang-orang yang tinggal di dalam Dia berdoa pun di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, kamu akan menerimanya. Saya jadi teringat Yakobus 4 ayat 2 sampai 3 dikatakan demikian. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi jangan iri lihat orang lain punya itu, punya ini, punya itu tuh bukan berarti hanya berbicara mengenai harta benda. Dipakai Tuhan lah, keluarganya bahagia, pasangan hidup dan lain sebagainya, kesehatan. Karena kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Mungkin kita tidak lagi berdoa. Mungkin bukan lupa, karena enggan. Karena kita pikir terlalu banyak doa yang belum Tuhan jawab. Ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Mau banyak berdoa, banyak ngomong tetapi memuaskan hawa nafsu tetap doanya gak dijawab.
Tapi ketika kita berdoa karena kita melekat kepada Dia, melakukan firman-Nya, doa yang seperti itu dijawab. Lalu dikatakan ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Kapan Bapa kita dipermuliakan? Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita tinggal melekat di dalam Kristus, kita berbuah banyak. Berbuah berbicara mengenai kita jadi berkat, jadi pengaruh yang baik. Ada damai, ada sukacita, juga damai sejahtera yang melingkupi kita. Itu juga berbicara mengenai buah. Dan ketika orang-orang lihat kita berbuah dalam Kristus, maka Bapa di sorga yang tak kelihatan itu dipermuliakan. Dan ayat yang terakhir, ayat Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ketika kita berbuah banyak, salah satu buah yang sangat kelihatan adalah kita peduli dengan orang lain, mengasihi sesama. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara bagaimana kita terus bertumbuh dan berbuah. Bukan karena perbuatan, bukan karena niat baik kita, bukan karena usaha kita. Tapi si simple ini, melekat kepada Dia sebagai sumber kehidupan yang tak terbatas. Sehingga kita terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Haleluya. Amin. Mari pejamkan mata kita sejenak. Arahkan hati kita kepada Dia. Dia yang ada bersama-sama dengan kita. Kekristenan begitu simpel, begitu sederhana. Bukan karena usaha dan kekuatan kita. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami mau melekat kembali kepadamu. Bukan karena kebaikan kami, kesalehan kami. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapanmu. Dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku. Yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Haleluya Tuhan. Kau melukis wajahku
Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Mari angkat tangan dan hati kita katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ulangi dari awal. Jadikan doa kita di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Melukis wajah-Mu di hadapan-Mu dan mengukir nama-Ku di telapak tangan-Mu. Haleluya. Sampai masa tuaku Kau tetaplah Tuhanku. Amin. Yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Angkat hati dan tangan kita. Katakan bersama-sama dengan segenap hati. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Oh, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada, oh amin Tuhan, kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir. Sekali lagi kami angkat hati dan tangan kami kepada-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Mari sembah Dia, horala dan basyana mata karala. Kirere bete karala.
Kau Tuhan yang setia sekali-kali tak pernah meninggalkan kami. Amin. Kau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Kami mau melekat di dalam-Mu ya Tuhan. Kami mau melekat di dalam-Mu karena Kau sumber kehidupan satu-satunya. Kami gak mau tinggal jauh daripada-Mu. Bahwa kami mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Moralana masyana moralana be. Mari sembah Dia. Bisikan kata-kata kita ke telinga Tuhan. Dia mendengar. Dia bukan Allah yang jauh, Dia dekat dengan kita. Bisikan pujian penyembahan kita ke telinga Dia. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik, Kau luar biasa baik. Dulu sekarang sampai selama-lamanya tak pernah berubah. Kami membutuhkan Engkau. Terus bisikan kata-kata cinta kita ke telinga Dia. Bisikan dengan lembut. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami tak mau pergi menjauh dari kasih-Mu. Di luar Engkau kami tak berbuat apa-apa. Kami tak mampu berbuat apa-apa. Haleluya, haleluya. Kurilanana maralana marala. Kurilanana masyakaralanamu. Bahwa kami mendekat dan melekat kepada-Mu ya Tuhan. Kami menyadari di luar Engkau kami tak mampu berbuat apa-apa. Haleluya. Angkat hati kita, angkat tangan kita, katakan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Sekali lagi bisikan ke telinga Yesus. Katakan ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku. Bisikan ke telinga Dia. Dengan cinta kita, dengan hati kita. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Tuhan Yesus mengerti setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Dia mengerti bahkan doa-doa kita yang seringkali kita gak bisa lagi ngomong dengan kata-kata. Baik dengan bahasa manusia, dengan bahasa roh. Bahkan hanya cuma meneteskan air mata, setiap tetesan air mata kita. Dia paham, Dia mengerti. Ketika kita sendirian menangis, bukan karena mau menyerah sih. Tapi begitu banyak tantangan, himpitan dalam hidup kita, Dia mengerti. Dia berada di samping kita. Jangan tinggalkan Dia, jangan lepaskan diri kita. Taatlah kepada firman-Nya. Meskipun sukar, meskipun sulit. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, lebih sukar, lebih sulit kalau kita tidak taat. Memang untuk taat kepada firman Tuhan dibutuhkan kesungguhan, komitmen kita. Kadang-kadang sukar, berat hati kita lakukan, bukan terpaksa. Tapi butuh perjuangan menyeret daging kita. Tapi jauh lebih penting, jauh lebih baik kita melakukannya mungkin dengan kita susah payah atau berusaha dibanding kita tidak taat. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu Saudara hari ini bergumul dengan sakit penyakit, kalau hal itu memungkinkan, taruh di area tubuh yang sakit. Izinkan saya berdoa bagi Anda. Yesus 2000 tahun yang lalu menyembuhkan. Hari ini Yesus yang sama menyembuhkan. Sampai selama-lamanya kuasanya gak berubah, gak berkurang. Dia tetap Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tuhan berdoa bagi setiap umat-Mu yang mengikuti worship night. Hari ini mereka bergumul mengenai sakit penyakit. Entah kondisi apa yang mereka alami ya Tuhan.
meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Dan kami tolak setiap sakit penyakit itu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sel-sel yang rusak, setiap otot-otot yang lemah, otot kaki yang lemah, setiap tulang-tulang yang membuat tulang kaki itu gak bisa bergerak lagi. Sudah lama otot-otot itu kaku. Aku perintahkan untuk sembuh kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba-tiba mata kaki, lutut itu, kaki itu memiliki kekuatan kembali. Belajar bercoba berjalan. Tuhan memberikan kekuatan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pergumulan-pergumulan sakit penyakit yang lainnya Tuhan. Entah jantungnya ada klep jantung yang bocor. Tidak lagi bisa berfungsi dengan maksimal karena jantungnya bengkak. Hari ini pun Tuhan kami perkatakan kesembuhan buat jantung yang mengalami pembengkakan, klep jantung yang bocor itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan menyembuhkan. Terima kesembuhannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang sanggup menyembuhkan jantung itu menjadi baru kembali, menjadi pulih kembali. Sakit penyakit autoimun juga menguasai beberapa orang. Entah mungkin dampaknya berlain-lainan. Tuhan kami berdoa juga kesembuhan atau atas autoimun itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali normal, kembali pulih. Tuhan kesembuhan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Orang-orang yang mengalami sakit penyakit, lihat tangan-tangan yang diletakkan ya Tuhan. Namamu tidak mengerti satu persatu pergumulan mereka. Tapi Engkau mengerti satu persatu Tuhan. Jamah hidup mereka. Urapan kesembuhan mengalir sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang mendapat kesembuhan secara instan langsung hari ini juga. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, in Jesus name. Ada yang menerima kesembuhan secara progresif juga. Percaya kepada Tuhan, kesembuhan progresif pun juga terjadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Terima kesembuhan itu. Pergumulan yang lain, pergumulan keuangan. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan pekerjaan, memberikan ide bisnis yang baru. Koneksi demi koneksi ya Tuhan. Ketika hati umatmu mengerti rencana dan kehendak Tuhan, berkatmu secara keuangan pun juga terjadi dalam kehidupan umatmu. Pergumulan keluarga Tuhan, hubungan orang tua dengan anak-anak dengan orang tua Tuhan, pulihkan hubungan setiap hubungan yang retak. Pernikahan yang di ujung tanduk mau bercerai, Tuhan pulihkan, berikan hikmat Tuhan kepada pasangan-pasangan Tuhan yang mengalami hubungan yang retak Tuhan, hubungan yang tawar, hubungan yang tidak lagi menyenangkan. Tuhan berikan hikmat, berikan kerendahan hati untuk mulai minta maaf, untuk kembali memperbaiki keluarga itu sehingga dipulihkan. Pakai keluarga-keluarga yang mau retak ini bahkan untuk memulihkan keluarga-keluarga yang lain. Bahkan pakai untuk mereka menginspirasi generasi mudamu ya Tuhan. Sehingga banyak generasi muda yang trauma dengan pernikahan pun terobati Tuhan ketika melihat anak-anak Tuhan hidup pernikahannya bahagia. Kamu melepaskan berkat-Mu turun melimpah di dalam setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara ada yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah anugerah yang paling besar, melampaui kesembuhan fisik, terobosan keuangan, mau apapun juga tak ada yang sanggup dibandingkan dengan yang satu ini, yaitu anugerah keselamatan. Dan kalau Anda memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa yang sederhana ini. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan Yesus, hari ini aku menyadari aku adalah manusia yang berdosa. Ampuni, sucikan, kuduskan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya bahwa Engkau Tuhan adalah Juru Selamat. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan hari ini duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa tunggal satu-satunya atas hidupku. Katakan sampai selama-lamanya. Aku percaya mulai hari ini namaku ditulis dalam kitab kehidupanmu. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kalau Anda belum punya gereja atau Anda bingung bagaimana bertumbuh, Anda bisa klik link video di atas ini. Klik link video welcome home untuk Anda dituntun, dibimbing secara rohani, secara iman. Haleluya. Sekali lagi arahkan hati kita kepada Tuhan. Nyanyikan lagu ini.
Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur. Katakan kasih setiamu, Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hati. sekali lagi katakan dengan segenap hati, ku angkat Ku Yesus, haleluya, amin. perbuatanmu, Sungguh tiada yes. Kasih setiamu, dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Sekali lagi, angkat lagu ini. Mari angkat hati dan tangan kita. Katakan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur. Kasih setiamu, dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Sekali lagi, kasihmu terukir. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Katakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, tiada artinya. Oh, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia. Haleluya. Ini doa kami, ini pengakuan kami. Katakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, tiada artinya. Haleluya Tuhan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan doa kita kepada Dia. Katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya Tuhan. Amen, amen. Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia. Haleluya. Katakan, jadikan ku hamba. Ini doa kami ya Tuhan. Jadikan
kita. Biar anugerah Tuhan senantiasa menyertai hidupmu di jalan masuk, jalan keluar, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, studi. Dalam lingkungan sosial masyarakat pun Tuhan memberkati, bahkan menjadikan engkau berkat. Jadilah garam dan terang bagi dunia. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan ada yang baru terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus bertumbuhlah, melekat kepada Dia. Supaya engkau terus bertumbuh menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.